Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada video ini saya akan menjelaskan isi singkat dari makalah yang diusulkan oleh dosen saya. Judul makalah yang saya pilih adalah Repopulating Street Scenes, atau mengisi kembali adegan yang ada di jalanan. Link makalah bisa dilihat di deskripsi. Selanjutnya, pada makalah ini mereka menyajikan kerangka kerja untuk mengonfigurasi ulang gambar pemandangan jalanan secara otomatis dengan cara mengurangi populasi atau mengisinya kembali dengan objek seperti pejalan kaki atau kendaraan. Pada metode ini termasuk menganonimkan gambar untuk meningkatkan privasi, menghasilkan augmentasi data untuk tugas persepsi seperti mengemudi secara otonom, dan menyusun adegan untuk mencapai suasana tertentu seperti jalanan kosong di pagi hari. Pada tingkat teknis, mereka memiliki tiga kontribusi mereka, yaitu metode untuk membersihkan objek, yang kedua metode untuk memperkirakan arah matahari dari suatu gambar, dan yang ketiga yaitu cara untuk menyusun objek dalam adegan yang menghormati geometri adegan dan iluminasi. Selanjutnya kita perlu ketahui, pada Google Street View memungkinkan pengguna menjelajahi tempat di seluruh dunia melalui citra tingkat jalan. Dan situs-situs ini dapat memberikan gambar yang kaya tentang seperti apa lokasi lingkungan, taman, lokasi wisata, dan lain-lainnya. Namun adanya Google Street View itu juga memiliki keterbatasan utama. Salah satunya yaitu gambar yang diberikan mungkin penuh dengan mobil, pejalan kaki, atau lainnya, sehingga sulit untuk mengamati lingkungan. Maka alternatifnya pengguna mungkin ingin melihat bagaimana pemandangan yang muncul pada waktu tertentu, misalnya waktu makan siang, tetapi hanya memiliki akses ke gambar pagi. Maka dengan itu mereka mengusulkan alat berbasis pembelajaran yang mengurangi keterbatasan ini dengan cara menghapus objek dari sebuah adegan, dan kemudian mereka mengisi kembali adegan itu dengan misalnya gambar atau gambar kendaraan yang dianonimkan. Nah, selanjutnya mereka memiliki 4 metode. Yang pertama, pemindahan jaringan menghilangkan semua objek yang ada seperti mobil, pejalan kaki, dan pesepeda bersama dengan bayangannya. Mereka membuat ini secara realistis, mengisi lubang yang dihasilkan, menampilkan versi pemandangan yang kosong. Yang kedua, perkiraan matahari jaringan yang mengambil citra jalan dan memperkirakan arah pencahayaan matahari yang dominan pada gambar tersebut. Yang ketiga, metode untuk menyusun objek yang dimasukkan ke dalam adegan dengan skala yang tepat, oklusi berdasarkan penempatannya dalam adegan. Dan yang keempat, insersi jaringan yang mengambil objek tersegmentasi, misalnya dari lokasi anonim, dan memasukkannya ke dalam adegan sehingga menghasilkan bayangan yang realistis. Nah, bisa kita lihat gambar di atas. Nah, gambar di atas metode menerapkan metode tadi. Yang pertama, untuk menghilangkan objek yang ada dan bayangannya, memprediksi matahari dari sebuah gambar, dan menyisipkan objek yang baru, dimasukkan dengan urutan oklusi yang benar, dan membuat bayangan. Selanjutnya ada keterkaitan dalam makalah mereka ini, yaitu sebelumnya pada penghapusan objek, penyisipan objek, dan estimasi cahaya. Penghapusan objek dan penghapusan objek itu terbagi menjadi dua, yaitu pengecatan gambar, mendeteksi dan menghilangkan bayangan. Untuk bagian pengecatan gambar menggunakan pembelajaran berbasis GAN. Bayangan memiliki bentuk yang berbeda, misalnya bentuk bayangan keras, ada bentuk bayangan lembut, ada bentuk bayangan tertutup sebagian, dan lain-lainnya. Nah, pada penyisipan objek biasa dilakukan dengan cara mencocokkan warna, kecerahan, dan gaya objek yang disisipkan untuk menyematkan secara harmonis ke dalam gambar latar belakang. Namun, penyisipan yang realistis juga harus mempertimbangkan efek objek pada latar belakang, termasuk bayangan.
Nah, pada estimasi pencahayaan, efek pencahayaan yang akan berlaku tergantung pada misalnya objek yang ditempatkan di area yang diterangi matahari. Jadi pada gambar yang ada pencahayaan mataharinya itulah yang dilakukan. Dalam pekerjaan mereka ini tidak secara eksplisit mereka memperkirakan pencahayaan dalam setiap adegan, melainkan menggunakan jaringan rendering yang secara implisit belajar untuk menghasilkan bayangan sesuai untuk lokasi objek. Nah, pada makalah ini mereka juga melakukan pendekatan yang sesuai dengan judulnya, maka mereka membuat berdasarkan gambar pemandangan jalanan dengan tujuan untuk menyusun ulang misalnya gambar mobil dan pejalan kaki di tempat kejadian dengan terlebih dahulu menghapus objek yang ada, kemudian secara opsional menyusun satu atau lebih objek ke dalam satu adegan. Nah, kita bisa perhatikan gambar ini. Gambar tersebut adalah gambar urutan timelapse singkat dari yang diambil selama beberapa detik. Jadi seperti gambar timelapse itu. Dan mereka menghitung median dari setiap tumpukan gambar bagian tengahnya, menghasilkan gambar latar belakang yang bebas dari objek dan bayangan. Terus pada jaringan mereka melatih dengan cara baru dengan menggunakan kumpulan data gambar, yaitu urutan gambar dengan selang waktu yang pendek, diambil selama beberapa detik seperti timelapse gambar yang tadi. Untuk mendapatkan posisi matahari, mereka tidak menggunakan data cuaca, melainkan matahari dicatat yang terlepas dari tutupan awan. Nah, pada jaringan penghapusan objek adalah tugas yang menantang bagi mereka, yang melibatkan pembuatan konten yang di lubang yang ditinggalkan oleh objek yang dihapus, sehingga gambar itu realistis dan benar secara semantik. Pada jaringan estimasi matahari, pencahayaan adalah kunci untuk komposisi gambar yang realistis. Objek yang diterangi dari kiri dikomposisikan menjadi pemandangan yang menyala dari kiri, dan dari kanan kemungkinan besar akan terlihat tidak realistis. Nah, dalam pekerjaan mereka tidak secara eksplisit memperkirakan pencahayaan pemandangan, tetapi alih-alih memprediksi posisi matahari dengan jaringan yang dalam dan menggunakan hasilnya untuk membantu mensintesis bayangan yang masuk akal. Selanjutnya, mereka menerapkan jaringan yang sama untuk memilih objek dengan posisi matahari yang sama juga untuk dimasukkan. Nah, pada geometri pemandangan untuk oklusi dan skala, tentang oklusi objek yang disisipkan mereka mengambil sebagai contoh objek yang disisipkan. Tetapi metode mereka juga bekerja pada objek lain, termasuk mobil, sepeda, dan bus. Mereka membuat 3 asumsi, yaitu daerah trotoar dan jalan dapat didekati dengan baik oleh satu bidang. Setidaknya ada satu orang yang hadir. Orang-orang memiliki ketinggian yang hampir sama dalam 3 dimensi. Ini pada contoh gambar misalnya. Jika asumsi kedua dan ketiga tidak terpenuhi, bisa diatur secara manual. Jadi kayak seperti ketinggiannya atau adanya orang itu. Nah, pada jaringan penyisipan, bayangan adalah salah satu cara yang paling menarik dan kompleks, di mana objek berinteraksi dengan pemandangan. Pada penyisipan objek, mereka mengusulkan menggunakan pengamatan objek dalam adegan bersama dengan geometri dan pencahayaan yang diprediksi adegan untuk memulihkan efek bayangan ini. Nah, menggunakan jaringan dalam untuk mempelajari bagaimana objek memberikan bayangan tergantung pada bentuk dan penempatan adegannya. Maka dapat disimpulkan pada makalah ini, mereka ini memperkenalkan untuk mengisi, lalu mengurangi atau mengisi kembali pemandangan jalanan. Dan terdapat 4 komponen utama. Yang pertama itu jaringan penghapusan yang dapat menghapus objek yang dipilih bersama dengan bayangannya. Jaringan estimasi matahari yang memprediksi posisi matahari pencahayaan sebuah citra. Metode melaksanakan dan menutup objek yang disisipkan dengan benar. Lalu jaringan penyisipan yang mensintesis bayangan untuk objek yang disisipkan. Pekerjaan mereka ini dimotivasi oleh tujuan meningkatkan visualisasi dari yang saya baca, meningkatkan visualisasi pemandangan dan meningkatkan privasi gambar seperti plat nomor. Nah, ini adalah penting untuk mempertimbangkan
yang lebih luas. Namun ini juga dapat menimbulkan potensi hasil yang berbahaya, yang terkait dengan pengomposan ulang adegan jalanan yang meliputi penyalahgunaan atau bisa dengan narasi palsu. Itulah bahayanya, seperti kerumunan atau protes di lokasi tertentu. Dan salah menggambarkan lingkungan dengan mengubah demografi orang-orang di dalamnya. Nah, dalam pekerjaan mereka ini juga mengalami kesulitan. Saya dapat bagian kesulitan mereka, salah satunya dalam menghasilkan kerumunan orang yang padat pada suatu gambar, di mana orang akan saling membayangi. Dan dalam pengaturan dunia nyata membutuhkan perhatian yang cermat terhadap keputusan desain yang bertanggung jawab. Mungkin itu dari makalah ini yang saya dapatkan. Nah, mungkin selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan pada gambar yang ditampilkan pada video ini. Nanti akan mungkin ada part selanjutnya yang akan saya tampilkan dalam video ini. Nah, pada dasarnya gambar yang mereka jadikan metode yang akan mereka terapkan, metode-metode tadi itu seperti misalnya gambar, mungkin saya akan tampilkan gambarnya ini. Saya akan tampilkan gambarnya. Nah, gambarnya ini itu seperti bisa kita lihat di sini, ada gambar yang di dalam gambar tersebut terdapat orang serta bayangan. Nah, itu mereka melakukan penghapusan objek atau penghilangan objek serta bayangannya. Jadi gambar yang kita lihat tadi itu gambar orangnya serta bayangannya itu dihapus, dihilangkan atau dianonimkan, disembunyikan gitu. Nah, lalu yang kedua itu mereka melihat pencahayaan matahari pada gambar tersebut. Nah, pencahayaan matahari itu mereka melakukan metode jaringan estimasi pencahayaan. Jadi mereka melihat posisi matahari, cahaya yang masuk pada gambar tersebut. Lalu mereka menyisipkan objek kembali, dengan objek yang baru. Nah, dengan objek yang baru ini sesuai dengan urutan oklusi yang benar. Jadi mereka memasukkan yang tadinya ada gambar, baru mereka hapus serta bayangannya, lalu ada bagian penyisipan objek yang baru. Misalnya ada mereka masukkan gambar sepeda yang tadi digambar orang, jadi mereka masukkan gambar sepeda. Nah, pemasukan gambar objek ini juga disertai dengan bayangannya. Nah, mungkin itu memang sangat penting untuk menganonimkan untuk membuat privasi suatu gambar, ya misalnya membuat blur pada plat nomor kendaraan, itu juga salah satunya, atau privasi wajah seseorang yang ada pada gambar. Tetapi yang seperti dijelaskan tadi juga dapat potensi yang berbahaya, seperti misalnya salah persepsi dari gambar yang mereka buatkan itu, atau salah narasi dalam bentuk gambar tersebut, sehingga takutnya orang memandang gambar tersebut yang tidak baik gitu, karena penghapusan objek atau penggantian dengan penyisipan objek yang baru tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai makalah ini, Repopulating Street Scans. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf, mungkin masih banyak yang tertinggal dalam penjelasannya, atau terlalu cepat, atau kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami banyak orang yang menonton video ini. Dan link makalahnya bisa kalian lihat sendiri di deskripsi channel saya ini, di deskripsi video ini. Mungkin untuk yang suka dengan pengetahuan dari makalah ini bisa like, share, dan
Untuk yang ingin bertanya juga bisa komen. Ini juga bagian dari tugas perkuliahan saya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika masih ada salah kata atau salah penyampaian. Itu dari saya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat malam buat semuanya yang sedang menonton video ini. Terima kasih.